Misteri luar biasa seram di dunia. Dalam seri The World Greatest, banyak sekali misteri-misteri di muka bumi ini yang kadang tidak terpecahkan dan juga sangat menegangkan, penuh dengan intrik-intrik, kengerian, membuat kamu takjub dan berpikir seolah-olah entah masih seberapa banyak lagi misteri-misteri yang tercipta di sekeliling kita sejak zaman dahulu kala. Contohnya ada misteri Mary Celeste, juga ada pria bertopeng besi, ada mata rantai yang hilang, ada naskah paling misterius di dunia, juga ada buku Oralinda, ada arwah gentayangan, psikometri, monster-monster laut, pertanyaan akan siapakah Shakespeare, tengkorak malapetaka, juga pembakaran spontan manusia. Terus ada ledakan dahsyat di Tunguska. Vampir, apakah mereka ada? Sebuah pertanyaan juga. Ditambah lagi dengan melintasnya komet Velikovsky atau Vortex, atau juga mengenai Patient World, dan juga ada kekacauan waktu, ataupun juga berhubungan dengan zombie. Ada pria bertopeng besi. Terus ada mata rantai yang hilang, misteri evolusi manusia tak terpecahkan. Ada lagi buku Oralinda, sejarah terlupakan benua yang hilang, yang sedikit banyak menceritakan mengenai sejarah dari Atlant yang merupakan lawan dari Atlantis karena terletak di Laut Utara, yang dimuat dalam sebuah buku kuno yang menceritakan asal-muasal kisah sejarah masa lalu yang membuat orang terperangah. Seperti hal yang lain juga terjadinya kejahatan pembunuhan ataupun juga teleskop ke masa lalu melalui psikometri mengenai Landra si janggut biru atau Henry Landru yang bisa merasakan kemampuannya mengenal benda-benda sejarah dengan menggunakan tangan. Pernah tahu? Pernah dengar? Ada juga kata-kata kunci seperti yang maksudnya termuat di legenda René Leschateau yang mengenai harta karun Brenger Saunier, seorang yang dikenal sebagai anggota dari Prairie of Zion, yang juga merupakan kelompok rahasia yang menyimpan kerahasiaan mengenai Maria Magdalene yang melarikan diri ke Perancis Selatan dan mendirikan wangsa Merovingian. Apakah Robin Hood benar-benar ada, ataukah Robin Hood hanya cerita rekaan yang seangkatan dengan King Arthur, ataupun juga ia merupakan legend yang memang ada atau pernah ada dan bukan masih menjadi perdebatan apakah dia seorang bangsawan ataupun juga dia adalah orang biasa yang dikarenakan pajak yang tinggi atau bekas tentara salib melarikan diri untuk membentuk suatu perkumpulan perampok yang membantu orang miskin. Kematian misterius Mary Rogers juga merupakan suatu hal yang agak di luar nalar, karena perempuan yang dilihat oleh beberapa orang pergi ke hutan bersama banyak pria ternyata adalah mungkin bukan Mary Rogers yang meninggal mengenaskan, sekaligus juga Time is standing still as I let go of your cold hand. Eyes are wet but lips are dry, and all the things we'd planned were never what you wanted. We've been lying from the start. Guess I knew it, just ignored it. I let go of your cold. Bahkan hal lain halnya juga monster-monster laut, raksasa kedalaman yang tak dikenal, menceritakan mengenai banyaknya orang yang melihat atau menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, ataupun juga melalui cerita-cerita dongeng dari para pelaut dimanapun, mulai dari Tanjung Harapan sampai Saint Helen, sampai juga di daerah Pasifik dan Amerika, pantai-pantainya,
melihat gigi besar bergerigi dan makhluk seperti sea serpent atau ular laut raksasa yang panjang besar yang melintas, atau kadang-kadang bahkan ditembak oleh para kelasi atau awak, termasuk juga cerita dari Kapten M. Kuhai mengenai ular laut raksasanya. Sang kapten memenuhi syarat, walaupun juga ditentang banyak ahli bahwasannya penglihatannya mungkin salah, kan tapi makhluk itu yang kadang disebut juga kraken merupakan sejenis monster berkepala ular dengan belakang punuk yang bisa berjumlah 6-7 dan tajam-tajam, termasuk juga kutipan dari Sir Arthur Conan Doyle mengenai Afrika, di mana analisa penampakan mereka juga terjadi di sana, tapi kebanyakan terjadi di laut, termasuk juga oleh uskup Denmark Pontoppidan yang mencatat cerita lokalnya ataupun legenda lokal. Juga Letnan Ronson dan Davidson dari kerajaan angkatan laut kerajaan dan juga dari angkatan darat yang bertugas di Inggris, dan terjadi juga penculikan cumi-cumi raksasa menangkap manusia. Shakespeare, mungkin saja Francis Bacon, hingga kematiannya menyimpan rahasia yang sangat mendalam dan tidak diketahui oleh banyak orang, bahwasannya apakah kebuntuan dan karya-karya yang hebat sastranya itu memang dibuat oleh seorang bernama Shakespeare, atau itu hanya nama hayalan dari tokoh yang tidak mau dikenal oleh umat manusia hingga menggunakan nama yang terkenal legendaris itu. Sebenarnya Shakespeare bukanlah nama seseorang, itu hanya samaran. Kesermpakan atau kebetulan belaka itu kita ambil dari jurnalis surat kabar Sunday Times Guthrie Smith mengenai hikayat-hikayat naskah yang hilang, termasuk juga hexagram angka 58 atau menyangkut pada danau Sukacita, dengan keputusan sukacita, kesuksesan, ketekunan, dan hal-hal yang menguntungkan dari sudut pandang logis yang kadang dianggap mustahil, seperti melemparkan koin secara acak tapi menyediakan jawaban yang kadang-kadang sulit untuk terduga, terutama hanya dimiliki oleh orang-orang yang berkemampuan persepsi panca indera ekstra di bawah sadar yang membimbing mereka dengan tepat. Termasuk juga diantaranya ada hipotesa-hipotesa maupun juga gangguan-gangguan dari kerasukan makhluk halus yang mungkin tidak dipercaya, tapi itu benar adanya terjadi. Bisa disimak dalam cerita-cerita seram seperti yang dialami oleh Ivan T. Sanderson almarhum, penyelidik alam dan ilmuwan terkemuka mengenai lompatan waktu dan ramalan, di mana perjalanan dalam sebuah kasus yang penuh susah payah di bawah cahaya rembulan mendadak menjadi sebuah cerita baru di mana bayangan terbentuk rumah bertingkat, ukuran beragam berderet di kedua sisi, dan jelas-jelas semua itu terjadi di zaman Elizabeth. Tapi tahu-tahu mereka ada di Paris dengan jendela serambi, dinding segitiga, jendela kecil, bingkai kaca timah, cahaya-cahaya juga, lilin, lentera, angin, tapi tak ada gerakan udara. Gambaran yang sangat-sangat membingungkan pada intinya, menciptakan hal yang mendadak dan buat terkesiap siapapun, bertabrakan. Itulah waktu yang tidak sinkron, kadang-kadang terjadi dikarenakan elektromagnetik atau lompatan waktu yang memiliki hubungan dengan medan elektro manusia. Itu juga terjadi. Kata Buchanan dan Denton menjelaskan ada ledakan dahsyat di Tunguska yang diakibatkan entah oleh kesalahan dari suatu eksperimen uji coba senjata nuklir baru, ataupun juga ledakan diakibatkan karena asteroid raksasa yang menabrak satu sisi, ataupun juga komet dan meteor besar, membuat lubang hitam miniatur menjadikan ledakan yang sangat dahsyat sekali, berkilo-kilometer. Hasilnya sungguh mengerikan, sekitar 3 mil di atas tanah, kekuatannya 40 megaton,
200 kali, 2000 kali lebih besar daripada bom atom Hiroshima, kata Alexis Zoloto, profesor yang memimpin ekspedisi tahun 59 ke Tunguska. Betul-betul membuat nalar yang manusia tidak lepas dari pertanyaan-pertanyaan, semakin banyak pertanyaan, termasuk diantaranya UFO yang sudah kita ketahui bersama banyak sekali. Hampir banyak juga cerita-ceritanya mengenai vampir, bukan hanya berhubungan dengan cerita yang dibuat oleh Bram Stoker Dracula, akan tetapi juga banyak lagi Nosferatu. Semua itu berasal dari cerita-cerita vampir yang nyata, di mana abad ke-12 muncul di Eropa bahwa mayat bisa bangkit dari kubur dan mengisap darah orang hidup. Kronik tertua dalam bahasa Latin menyebutkan Sangui Sugai, itulah dia, lintah atau pengisap darah artinya. Antara abad ke-12 dan ke-13 terjadi di tempat-tempat terpencil dan juga di tempat-tempat yang nyata, dan dikenal banyak orang seperti Inggris dan Scotland. William dari Newburgh menuliskan kronik tersebut. Mengerikan sekali berita-beritanya, cerita-ceritanya. Juga ada vortex, jembatan antara alam dan dunia supernatural yang banyak menghasilkan tanda tanya, tapi juga membuat orang hilang tanpa bisa diketahui sebabnya atau bisa dicari jejaknya. Tak ada sisa pakaian ataupun juga benda-benda yang mereka miliki. Mereka hilang begitu saja pada saat mereka melangkah ke arah yang salah, masuk ke dalam lingkaran portal waktu yang memindahkan mereka ke dimensi lain. Koleksi-koleksi luar biasa ini bisa kamu temukan dan kamu lihat di mana saja di media sosial, termasuk juga dalam buku ini yang coba saya jabarkan secara eksplisit dan ringkas, termasuk juga hantu yang menulis novel Peristiwa Aneh Hilangnya Pemimpin band Raja-Raja Laut tahun 6000 sebelum Masehi, yang punya peta-peta dunia yang bertentangan dengan buku sejarah. Mengerikan sekali, patut diketahui oleh seluruh umat manusia, misteri-misteri yang paling besar. Time is standing still as I let go of your cold hand. Eyes are wet, but lips are dry, and all the things we'd planned were never what you wanted. We've been lying from the start. Guess I knew it, just ignored it. I let go of your cold. Time is standing still as I let go of your cold hand. Eyes are wet, but lips are dry, and all the things we'd planned were never what you wanted. We've been lying from the start. Guess I knew it, just ignored it. I let go of your cold hand. I guess I saw it coming, yet it took me back. Naskah paling misterius di dunia, atau dikenal dengan naskah Voynich. Tahun 1912, seorang pedagang menemukan barang langka, yaitu Wilbur Voynich, hasil karya misionaris yang diletakkan di peti tua sekolah Yesuit Mondragone di Frascati, Italia, dan berhasil membelinya dengan harga yang tidak terungkap. Buku yang sangat misterius, berisi 204 halaman, aslinya memiliki 28 halaman yang tapi hilang. Naskah yang ditulis dalam sandit rahasia, ini mulai tampak seperti tulisan abad pertengahan biasa, akan tapi gambar-gambar kecil aneh. Para wanita telanjang, diagram astronomi, dan berbagai jenis tumbuhan aneh dalam banyak warna ada di dalamnya. Serta seperti halnya kamu menemukan kesulitan memecahkan teka-teki heliograf, juga khayalan Kitcher, seperti halnya banyak yang mengatakan ditulis oleh Johannes Marcus Marci di Praha University. Dia adalah seorang rektor, menunjukkan buku tersebut, surat itu, untuk Athanasius Kircher di bawah pemerintahan Kaisar Romawi Rudolf II. Kriptograf maupun naskah-naskah yang gamblang tapi tak terpecahkan, berisi gambar-gambar ramuan tumbuhan, intisari obat penyembuh, tapi semuanya dalam bentuk decoding ataupun juga kode rahasia
ada hubungan dengan diagram astronomi, astrologi, dan juga bintang-bintang dan planet pada posisi tertentu, membuat bingung siapa saja. Entah itu bukan Latin, bukan Inggris, dan juga tentu saja entah bahasa apapun yang mereka coba ungkapkan, berat sekali untuk dibuka secara lazim. Huruf-huruf yang digunakan dalam alfabet sangat sulit dikenali. Ada 29 huruf atau simbol individual, penerjemahannya seringkali gagal. Perpustakaan Vatikan pun menyimpan dokumen bagi periset. Akan tapi semuanya, termasuk Profesor filsafat dari University of Pennsylvania, William Romaine Newbold, mengumumkan dia telah memecahkan kode itu. Akan tetapi, perkumpulan filsafat Amerika di Philadelphia tidak meyakinkan bahwa hal itu terjadi. Mengubah kata ataupun juga membuat teks Latin gamblang bercampur dengan anagram yang dibolak-balik sebagai risalat ilmiah, menunjukkan bahwa Roger Bacon mungkin adalah salah satu intelek terhebat sepanjang masa yang menulis buku itu. Mengilhami Columbus mencari Amerika, juga menciptakan paragraf dalam Opus Major, Opus Majus, berlayar mencari benua baru, juga berhubungan dengan zaman alkimia dan ilmu pengetahuan dogmatis yang berantakan di bawah Aristoteles, serta alam lewat eksperimen dan pengamatan, membuat misteri ini seakan-akan tak terpecahkan di antara kaum Gelb atau orang Mesir, atau kaum Gibelin di bawah Kekaisaran Romawi, dan di antara Paus. Siapapun pencipta kode ini adalah penggantian dari sandi rahasia Barat dimulai tahun 1401. Risalat yang disebut Polygraphia karya Trihemius. Kemudian juga jelas-jelas rumit, tidak sesederhana yang dibayangkan. Naskah poenik lebih mirip buku ramuan herbal yang menyembunyikan makna tulisannya secara jelas. Lembar tanah liat mungil dan cuneiform bercampur aduk dalam lembaran formula yang diketahui paling awal membuat kaca tembikar, termasuk di dalamnya profesionalis, kecemburuan, rahasia, pelindung, dan juga penggunaan yang paling tidak biasa adalah mungkin seorang ahli ramuan herbal profesional menulis rahasianya untuk dipergunakan sendiri atau juga para muridnya, bertekad untuk menjauhkan naskah-naskah itu dari para pesaing. Ethel Poinik, sang pemilik buku, meninggal pada usia 96 tahun 1960. Dibeli lagi buku itu oleh Krauss, menawarkan seharga $160.000, mengandung wawasan baru mungkin bagi sejarah manusia dan mencapai harga yang sangat fantastis, kemungkinan berpindah tangan hingga kepada akhirnya diberikan pada Universitas Yale tahun 69, tempat naskah itu berada sekarang, menanti inspirasi dari orang yang ahli mengurai sandi rahasia. Apakah itu mungkin Anda? Siapa yang tahu? Jawaban perlu untuk dijawab. Time is standing still as I let go of your cold hand. Eyes are wet but lips are dry, and all the things we'd planned were never what you wanted. We've been lying from the start. Guess I knew it, just ignored it. I let go of your cold hand. I guess I saw it coming, yet it took me by surprise. Oh. But if there's nothing left to cry for, then I will just crack a smile.